Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali kita hadir pada saat pagi hari ini untuk sama-sama datang beribadah untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita menaikkan pujian saat ini, saat indah.
kami boleh ada, kami boleh sehat sampai saat ini, semua karena kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami saat pagi hari dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan dari awal, tengah, hingga pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Ampuni salah dan pelanggaran kami Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan yang ingin mencuri sukacita kami saat kami beribadah, kami tangkap patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada saat pagi hari ini mengurapi kami, memberkati ibadah kami. Kami siap Tuhan memuji membesarkan nama-Mu. Kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat duduk. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia. Kita mau mengatakan Allah sanggup.
tidak pernah kami harapkan Tuhan. Itu semua yang Kau sediakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau pertahankan iman percaya kami di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan hari-hari ini Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Hanya satu-satunya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih bagi kami semua yang hadir Tuhan. Walaupun di luar sana Tuhan sangat-sangat luar biasa kejadian Tuhan, tapi tidak menghalangi kami datang bersama-sama Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan pertolongan yang ajaib kami akan dapatkan Tuhan. Sehatkan selalu umat-umat Tuhan, berkati selalu umat-umat, kuatkan selalu umat-umat-Mu Tuhan. Biar mereka bisa kekuatan daripada Tuhan. Kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh dan yakin dan percaya setiap pujian yang kami sudah naikkan Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan, pemimpin pujian singer, bahkan tim musik Tuhan. Mereka sudah melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tambahkan lagi Tuhan, tambahkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar lewat pelayanan mereka Tuhan hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan terima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan dari surga turun ke atas hamba-Mu Tuhan. Engkau berkata-kata Tuhan dalam bibir lidah hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biar Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan lewat firman yang sementara kami menangkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan jalan keluar yang pasti. Karena firman yang berkuasa yang sebentar kami akan dengar. Kami akan bukti yang sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berada sama-sama kita katakan amin. Tuhan selamat duduk. Dengan firman Tuhan saya serahkan kepada Yang Maha Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya masih berlaku bagi saya dan saudara sehingga kita boleh ada saat pagi hari ini. Saya bersyukur juga kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Seperti yang sudah dikatakan minggu lalu oleh Ibu Tabita bahwa tema yang diberikan kepada kami adalah tentang keluarga. Dan saat ini kita akan melihat tentang keluarga. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya sudah tahu itu, saya sudah sering dengar. Tetapi pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar melihat dari sisi firman Tuhan. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Kita akan melihat ayat-ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat 18. Bapak Ibu Saudara tetap tinggal duduk, tetapi dapat menyimak pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Sekali lagi saya baca. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Puji Tuhan. Ya, lewat ayat ini kita akan melihat bagaimana Allah menginginkan, Allah menghendaki terbentuknya sebuah keluarga. Allah menghendaki atau menginginkan terbentuknya sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Saya coba belajar keluarga di dalam bahasa Sanskerta itu memakai kata kulawarga. Sekali lagi, keluarga dalam bahasa Sanskerta itu memakai kata kulawarga, ya. Kulawarga. Kula artinya ras dan warga itu artinya anggota. Keluarga berarti lembaga atau unit atau persekutuan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang tinggal di dalam satu atap dan
dengan yang lain. Keluarga dalam lingkup yang lebih kecil itu terdiri dari kepala rumah tangga, kepala keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Itu keluarga inti, keluarga yang lebih kecil. Tetapi ada keluarga besar yang dilengkapi selain ayah, ibu, dan anak-anak ada kakek, ada nenek di dalamnya, ada paman, ada bibi, ada sepupu, ada cucu, dan lain-lain. Ya, ayat ini berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, kita dapat membandingkan ayat ini di dalam Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat yang ke-9 bagian A. Pengkhotbah 4 ayat 9 bagian A. Di sana dituliskan demikian ya, Pengkhotbah 4 ayat 9 bagian A, berdua lebih baik daripada seorang diri. Di dalam Kejadian tadi ada kalimat yang berkata tidak baik. Tidak baik ya. Tidak baik di sini bukan berarti jelek, tidak. Tidak baik yang dimaksud di sini bukan berarti salah, tidak. Tidak baik yang dimaksud di sini bukan berarti buruk, bukan. Tidak baik bukan berarti dosa, tidak seperti itu. Ya, karena apa? Karena dosa itu mulai ada di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Tetapi firman Allah berkata seperti ini dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Manusia hidup seorang diri itu bukan jelek. Manusia tidak menikah itu bukan dosa, bukan sesuatu yang salah. Tetapi yang dimaksud dengan tidak baik di sini adalah tidak lengkap. Sekali lagi, tidak baik bukan dosa, bukan salah, bukan buruk, bukan jelek, tetapi tidak lengkap. Hidup seorang diri itu tidak lengkap. Itu sebabnya Allah menginginkan terbentuknya sebuah rumah tangga atau keluarga. Allah ingin melengkapi kehidupan manusia lewat apa? Lewat sebuah keluarga. Ya. Sekali lagi, Allah ingin melengkapi kehidupan manusia itu lewat sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu terbentuk bukan karena satu hal yang kebetulan, tidak. Sebuah keluarga terbentuk bukan seharusnya, bukan karena dalam tanda kutip, karena kecelakaan. Sebuah keluarga terbentuk itu bukan karena malapetaka, karena firman Allah berkata bahwa Tuhan sendiri yang menginginkan terbentuknya keluarga, terbentuknya satu rumah tangga. Sebuah keluarga ya dibentuk dengan satu tujuan untuk mempermuliakan Allah sendiri. Dan sekali lagi ingin saya tekankan bahwa rumah tangga keluarga itu terbentuk bukan kebetulan, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan sebuah malapetaka, bukan bahaya besar, bukan satu celaka. Tidak. Allah sendiri yang berinisiatif membentuk sebuah keluarga. Jadi kita belajar yang menjadi dasar, yang menjadi landasan sebuah keluarga adalah Allah sendiri, khususnya kita ya di dalam keluarga Kristen. Karena Allah yang menjadi dasar sebuah keluarga di dalam keluarga Kristen harusnya mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Ya, sekali lagi, setiap aturan yang Allah tetapkan di dalam keluarga Kristen itu harus bertolak dari firman Tuhan. Keluarga Kristen itu harus berpedoman pada aturan-aturan, berpegang pada aturan-aturan firman Allah. Sebuah keluarga, rumah tangga Kristen dibangun bukan untuk jangka waktu pendek, bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, sebulan, tahun, tidak.
sekalipun beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar ya, ada orang yang baru menikah besoknya sudah cerai. Tidak seperti itu, tetapi keluarga Kristen ini dibentuk untuk jangka waktu yang sangat panjang, seumur hidup. Firman Allah berkata, hanya maut yang dapat memisahkan. Sekali lagi, hanya maut yang dapat memisahkan. Keluarga, rumah tangga Kristen bukan sebuah ajang coba-coba, asal coba membangun sebuah rumah tangga keluarga. Nanti di tengah jalan kalau tidak cocok satu dengan yang lain, kemudian pisah. Tidak seperti itu. Karena sekali lagi, rumah tangga atau keluarga Kristen ini dibangun untuk seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Ya, keluarga Kristen dibangun bukan karena ikut-ikutan. Ada yang menikah, saya juga harus menikah. Tidak seperti itu. Keluarga atau rumah tangga Kristen dibangun bukan karena maaf, karena saya udah umur saya harus, tidak, atau karena budaya tradisi yang memang mengharuskan seperti itu. Tidak seperti itu. Itu sebabnya ya, lewat firman Tuhan saya mencoba mengingatkan kepada remaja pemuda yang belum berumah tangga siapapun, ya, ketika engkau hendak mengambil keputusan untuk berumah tangga, pikir baik-baik. Pikir matang-matang, ya, bukan asal-asalan. Karena sekali lagi rumah tangga Kristen ini dibentuk bukan untuk jangka waktu yang pendek, tetapi seumur hidup. Hanya maut yang dapat memisahkan. Saat pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari, bagaimana membangun atau membentuk sebuah rumah tangga, ya, sebuah rumah tangga Kristen menurut firman Allah. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Kejadian 1 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ini yang harus kita garis bawahi. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita akan membaca lagi di dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, yang dimaksud adalah Adam. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Yang pertama kita belajar bahwa keluarga, rumah tangga Kristen hanya bisa dibangun dari dua manusia yang berlainan jenis kelamin. Sekali lagi, keluarga Kristen hanya bisa dibangun dari dua manusia yang berlainan jenis kelamin. Firman Allah berkata, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang mengikat janji di hadapan Tuhan dan umatnya. Berjanji untuk apa? Untuk setia baik di dalam suka maupun di dalam duka, sampai maut memisahkan. Dua manusia yang berbeda jenis kelamin, firman Allah berkata, yaitu laki-laki dan perempuan. Alkitab melarang keras pernikahan dengan sesama jenis. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya sudah tahu kok, saya sudah tahu itu. Tetapi pagi hari ini mari kita mau menyegarkan kembali ingatan kita. Kita mau melihat dari sisi firman Allah bahwa Alkitab melarang keras pernikahan sesama jenis. Karena firman Allah tadi dengan jelas berkata bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, ya. Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki pernikahan
yang dikenal dengan homoseks, baik antara perempuan dengan perempuan yang biasa kita dengar dengan sebutan lesbian, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki atau gay, ya. Ini dilarang keras oleh Alkitab. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, di mana ayatnya? Dan kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-10, di sana dituliskan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 ada kata pemburi. Apa itu pemburi? Saya coba belajar. Pemburi dalam bahasa aslinya itu memakai kata arsenokoitai, yang menunjuk atau berkaitan dengan praktek homoseksual. Ya, itu praktek apa? Dengan sejenis seperti itu. Jadi jelas Alkitab melarang pernikahan sesama jenis, dan ini dikategorikan sesat oleh firman Tuhan. Kita melihat juga di dalam Roma 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Allah berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jelas pernikahan sesama jenis adalah hubungan yang tidak wajar. Firman Allah berkata seperti itu, tidak sesuai dengan firman Allah, dan dikategorikan sesat, mesum. Kita akan lihat lagi di dalam Imamat pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-32. Imamat 18 ayat yang ke-32, firman Allah berkata, janganlah kau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Pernikahan sejenis adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, pernikahan sejenis Tuhan tidak inginkan, karena itu sesat. Itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ada banyak negara-negara yang sudah melegalkan pernikahan sejenis ini. Ada negara Australia, Argentina, Inggris, ada banyak Perancis, Jerman, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, yang Meksiko, ada banyak. Sekalipun pernikahan sesama jenis ini masih dan terus menjadi perdebatan, terus menjadi pro dan kontra, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak negara yang sudah melegalkan, mensahkan pernikahan sejenis ini. Bahkan ada satu aliran Kristiani di Amerika Serikat yang melegalkan, aliran Kristen, ya, yang melegalkan pernikahan sejenis ini. Dan kita melihat firman Allah berkata dalam Roma 1 ayat yang ke-32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, yang dimaksud hal-hal demikian adalah pernikahan sejenis, sesama jenis, patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hanya orang yang melakukan pernikahan sejenis yang mendapat hukuman mati yang ditentang oleh firman Allah, tetapi orang-orang yang menyetujui
sejenis itu juga akan mendapat hukuman. Jadi kita belajar bahwa pernikahan Kristen, pernikahan rumah tangga Kristen hanya bisa dibangun dari dua manusia yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita belajar lewat firman Tuhan. Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18, ya. Firman Allah berkata seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Kemudian dalam ayat 20, dalam Kejadian 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yang ingin saya garis bawahi adalah kata sepadan. Kita belajar hal yang kedua. Pernikahan Kristen, rumah tangga Kristen hanya bisa dibangun, hanya bisa terjadi antara sesama manusia, bukan antara manusia dan binatang. Kita belajar, mungkin Bapak Ibu Saudara saya sudah tahu memang harus seperti itu. Tetapi sekali lagi kita mau melihat dari sisi firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah membentuk segala binatang dari tanah, sama seperti manusia dibentuk dari tanah, dan semua binatang dari sekian banyak binatang yang Tuhan jadikan, Tuhan bentuk, ya, semuanya ini dibawa kepada Adam, diperlihatkan kepada Adam, dibawa kepada Adam. Tetapi firman Allah mencatat semua binatang dari sekian banyak binatang yang Allah bentuk, tidak satu pun daripadanya yang Adam temukan sepadan dengan dirinya. Apa itu sepadan? Sepadan itu artinya mempunyai nilai yang sama, sebanding, seimbang. Jadi artinya bahwa semua binatang itu tidak seimbang, semua binatang itu tidak sebanding, ya. Nilainya tidak sama dengan Adam, sekalipun firman Allah berkata sama-sama dibentuk dari tanah. Dan Adam baru menemukan persamaan nilai, keseimbangan, kesepadanan di dalam diri manusia yang dinamai Hawa. Ayat 23 dalam Kejadian 2, di sana menuliskan, lalu berkatalah manusia itu, Adam yang berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Allah tidak menghendaki pernikahan antara manusia dengan binatang. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sempat membaca, sempat mendengar, kita ini digemparkan dengan berita bahwa ada manusia yang menikah dengan binatang. Ada pernikahan antara manusia dengan binatang. Tahun 2005 saya mencoba mencari, Bapak Ibu Saudara, ya, seorang jutawan yang saya catat, seorang jutawan wanita yang kaya raya, jutawan yang kaya raya di usianya yang ke-41 tahun. Wanita ini bernama Sharon Tendler. Dia berasal dari Inggris. Ya, dikabarkan dia menikahi seekor lumba-lumba. Kemudian lagi Februari 2006 ada pernikahan yang dilakukan oleh pria asal Sudan yang bernama Charles Tombe. Dengan apa? Dengan seekor kambing. Alasannya kenapa? Ya, menurut berita yang pernah saya baca,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar lewat firman Allah. Kita harus menanamkan, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Kita tidak tahu ke depan itu seperti apa, ya. Bahwa firman Allah menentang keras pernikahan antara manusia dengan binatang karena tidak sepadan, tidak sebanding, tidak sama nilainya. Bapak Ibu Saudara pernah membaca atau mendengar? Saya pernah mendengar di YouTube ini, ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa ilmuwan Cina, Bapak Ibu Saudara, yang bereksperimen, yang melakukan pencobaan menghilangkan atau mengawinkan manusia dengan binatang. Dan ini pro kontra, sekalipun alasan mereka adalah untuk kebaikan kehidupan manusia. Tetapi hal ini dianggap mencurangi etika manusia. Ini terjadi sudah sangat lama, tahun 1967. Para ilmuwan Cina ini hampir sukses, Bapak Ibu Saudara, hampir sukses menghasilkan hibrida manusia dengan apa? Dengan simpanse. Ide ini berasal dari dua orang ilmuwan yang ingin menghasilkan makhluk baru, yaitu apa? Yaitu simpanse yang memiliki otak lebih besar, mulutnya lebih lebar, sehingga mereka menginjeksikan atau menyuntikkan cairan sperma manusia ke simpanse. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, ini berhasil. Ya, ini berhasil membuat simpanse itu hamil. Namun hal ini digagalkan dengan adanya revolusi kebudayaan pada saat itu, sehingga laboratorium tempat mereka bekerja, tempat mereka bereksperimen itu dihancurkan. Dan menurut yang saya dengar, berita yang saya dengar, Bapak Ibu Saudara, simpanse itu pun meninggal dalam keadaan hamil 3 bulan. Dan sejak saat itu tidak ada lagi proyek eksperimen percobaan semacam itu yang disetujui karena etika kemanusiaan. Tapi kita belajar bahwa firman Allah melarang keras pernikahan manusia dengan binatang, karena manusia dengan binatang itu tidak sepadan, tidak seimbang, tidak sebanding, memiliki nilai yang berbeda. Imamat 18 ayat 23 sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, masih ada 1 poin tapi nanti sore saja karena waktu berjalan terus. Imamat 18 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu kekejian. Jadi kalau ada larangan firman Tuhan seperti ini, artinya apa? Ada kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu. Itu sebab ada larangan firman Allah. Dan larangan ini bukan baru, tetapi sudah sangat-sangat lama. Jika ada pernikahan manusia dengan binatang, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan, sesuatu yang buruk, kejijikan di hadapan Tuhan. Pernikahan, rumah tangga, keluarga Kristen hanya bisa dibangun dari sesama manusia, tidak berlaku untuk manusia dan binatang ataupun lainnya. Puji Tuhan, 2 hal pagi hari ini yang kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa pernikahan rumah tangga Kristen hanya bisa dibangun dari 2 manusia yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, pernikahan atau rumah tangga Kristen hanya bisa dibangun dari sesama manusia, bukan manusia dengan binatang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama. Biarlah Tuhan kami tidak menganggap sepele, kami tidak menganggap
tetapi kami mau melihat, kami mau berpegang kepada aturan-aturan firman-Mu. Terlebih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai orang percaya. Saat pagi hari ini kami percaya Allah Roh Kudus akan bekerja lebih lagi, membuat kami mengerti, membuat kami memahami apa yang Kau mau di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada saat ini, kami mau bersepakat, kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Bangsa Indonesia yang besar ini kami serahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Engkau Allah berbelas kasih kepada bangsa kami. Engkau Allah bertahta, Engkau Allah berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan mulai dari Bapak Presiden kami, pemimpin tertinggi dan seluruh jajarannya sampai kepada yang terendah. Semuanya biarlah memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan di dalam memerintah negeri ini itu berdasarkan Engkau Tuhan, berdasarkan ketetapan-ketetapan yang menyenangkan hati-Mu, yang berkenan kepadamu. Biarlah para pemimpin kami dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan mau Allah, dengan adil dan merata, tanpa memandang bulu Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Beri kuat, beri sehat kepada para pemimpin kami untuk mereka dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab dengan baik Tuhan. Aparat keamanan yang ada di negeri ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan ekstra untuk memberikan keamanan di tengah-tengah negeri ini Tuhan. Kami berdoa buat seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Biarlah berkat Tuhan ada atas mereka semua. Biarlah kami Tuhan boleh terus hidup berdampingan dengan damai, satu dengan yang lain. Kami boleh belajar menghargai, menghormati satu dengan yang lain, sehingga tetap terbina, tercipta kerukunan di tengah-tengah negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami, belas kasihan-Mu ada atas kami semua umat-umat-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan tidak pernah salah, tetapi Kau punya maksud dan tujuan yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Bekerja terus ya Tuhan, apapun yang telah diusahakan, dikerjakan oleh orang-orang yang pintar di negeri ini Tuhan, untuk mengantisipasi Tuhan, untuk menangani pandemi ini. Tuhan campur tangan, Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kabupaten dan kota Bima ini ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di mana kami tinggal, di mana kami hidup, di mana kami bekerja, di mana kami beribadah, biarlah sukacita, damai sejahtera dari Allah, keamanan tetap ada di tengah-tengah kabupaten dan kota Bima ini. Engkau berkati bupati, Engkau berkati wali kota yang ada dan seluruh jajarannya dengan berkat-berkat ilahi, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu roda pemerintahan dapat berjalan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati masyarakat Bima, berkati semuanya tanpa terkecuali, supaya kami boleh tetap hidup berdampingan dengan rukun, dengan damai, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Narwastu Bima. Tuhan terus campur tangan, Tuhan Engkau terus bekerja. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hingga saat ini Tuhan pelayanan pekerjaan masih boleh berjalan, masih boleh ada. Semua bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang ada, Tuhan urapi terus Ibu Gembala. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat dari Allah, sehingga di usia lanjutnya boleh terus menggembalakan umat-umat-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan lainnya Tuhan, kami seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami satu dengan yang lain boleh saling menopang, kami satu dengan yang lain boleh saling mensupport, kami satu dengan yang lain boleh bergandengan tangan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Berkati sidang jemaat-Mu besar kecil, tua muda, dengan berkat-berkat
ilahi. Berkati iman percaya mereka, bahwa mereka Tuhan terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu, apapun itu Tuhan, berkati dengan berkat-berkat dari Tuhan. Umat-umat-Mu tidak melupakan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Nama Allah dipuji, dipermuliakan. Kalau ada umat-umat-Mu yang sakit yang tidak kami ketahui, Tuhan pilih, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Nama Allah yang kami agungkan dan kami permuliakan. Berkati anak-anak-Mu yang ada dalam bangku pendidikan, dalam perkuliahan. Berikan hikmat kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami mau belajar memberi dengan sukacita, kami mau belajar memberi dengan kerelaan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga ingin memberikan persembahan Natal, telah tersedia kotaknya di depan. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian Allah sumber kuatku. Oh
Puji Tuhan, kita masuk dalam informasi kegiatan ibadah. Lewat kesempatan yang baik ini kami sampaikan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Diingatkan untuk setiap kali kita datang beribadah, kita tetap menggunakan masker. Kita bisa mencuci tangan di depan atau menggunakan sanitizer. Kita tetap menjaga jarak dalam bersalaman, semua kita lakukan, menjaga protokol kesehatan bagi kita bersama-sama, khususnya kita di jemaat di tempat ini, baik dalam kegiatan ibadah wadah maupun kegiatan ibadah minggu. Puji Tuhan, kegiatan ibadah sepanjang minggu berjalan sebagaimana jadwal-jadwal ibadah yang sementara ini kita adakan. Hari Selasa ada ibadah wanita, hari Rabu ada ibadah remaja dan pemuda, hari Jumat ada ibadah kaum pria, dan kembali hari Minggu kita bertemu di dalam ibadah raya, baik ibadah pagi jam 7:30 dan ibadah malam jam 6:30. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang ada, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saudari Margareta Novitasari tanggal 16, Bapak Rusman Pandi tanggal 17, adik Felicia Noviani tanggal 19, Ibu Geta Sinuraya tanggal 20, Ibu Emma tanggal 20, dan adik Jonathan B. Sutrisno tanggal 21. Kita berdoa supaya saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan terus tambahkan iman, kesetiaan di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Selanjutnya pagi hari ini kami sampaikan sebagaimana beberapa waktu lalu ada hasil rapat dengan Ibu Gembala beserta pendamping-pendamping yang ada, bahwa kita jemaat GPI Narwastu Bima dihimbau kepada kita sekalian untuk setiap minggu pertama perjamuan kudus kita menggunakan putih hitam. Jadi kalau kita semua menggunakan putih hitam maka sangat indah sekali ya, sangat indah sekali. Jadi di dalam perjamuan ibadah pertama setiap bulan kita menggunakan pakaian putih hitam. Kemudian untuk minggu ketiga, sebagaimana hari ini, itu minggu ketiga kita menggunakan batik. Batik itu adalah seragam nasional sebenarnya. Jadi kita ada yang bilang, oh kita punya seragam Natal banyak tapi nggak pernah pakai. Ya, baik yang pelayan, baik WL Singers menggunakan batik khusus minggu ketiga. Jadi nanti akan kita terus update informasi ini di warta jemaat. Jadi untuk ketiga kita semua jemaat yang ada, para pelayan Islam menggunakan batik, ya. terkecuali yang melayani firman. Jadi terkecuali yang melayani firman, itu yang kami sampaikan. Ya. Itu kemudian yang terakhir, informasi lembaga Pesparagi, ya, untuk pesta paduan suara nasional yang rencana diadakan di Yogyakarta itu diundur, dan di dalam waktu ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini LPPD NTB ya membuat sebuah paduan suara, ya, paduan suara yang direkam, ya, jadi diambil dari setiap daerah, kota dan kabupaten, personil yang menyanyikan paduan suara ini, lagu ini, ya. Judul lagunya Datanglah Kerajaanmu. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, baik dari Kota Bima ada 4 orang yang ditunjuk, yaitu Ibu Gerson
Helo, Pak Charles Pangaribuan, Ibu Debbie Helo, dan dari gereja kita, Ibu Feb yang masuk di dalam paduan suara LPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Dompu ada, dari Sumbawa Besar ada, dari Lombok ada di dalam paduan suara ini. Dan pagi hari ini kita akan melihat hasil rekaman dari paduan suara yang sebelum kita sama-sama saksikan videonya. Ya, ini disampaikan oleh LPPD Provinsi untuk disampaikan ke semua gereja. Ada pesan yang disampaikan lewat lagu ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, yaitu biar kita berdoa bersama-sama seluruh gereja Tuhan yang ada di NTB supaya kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah daerah kita. Amin. Amin. Kerajaan Allah dinyatakan bahkan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Kita sebagai umat Tuhan yang ada di NTB tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, karena tanpa kebersamaan kita umat Tuhan yang ada di NTB, kita umat Tuhan yang kecil, ya, dikatakan seperti itu. Tetapi kalau kita bersama-sama bersatu, berdoa, bersehati, saling memperhatikan, maka kita percaya kerajaan Allah akan ditegakkan di daerah kita, khususnya di Kota Bima. Kita tetap berdoa supaya kondisi Kota Bima ini senantiasa kita umat Tuhan yang ada di kota ini dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan.
Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Dan pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, nanti sebentar Ibu Erna Tumba akan maju, akan didoakan berulang tahun kemarin tanggal 12. Tuhan memberkati. Mungkin Ibu Erna bisa maju. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekarang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian berkat Tuhan yang menjadikan saya. Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa dan doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Tuhan sudah tolong kami seberapa banyak kami yang beribadah kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan yang indah. Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami boleh dapat datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Teristimewa kami boleh Tuhan mendengar sebagai sabda-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini tidak sia-sia di hadapan-Mu, tetapi Engkau pilih dan Engkau akan memberkati kami semua, memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau, baik sinar, baik song leader, pemain musik
buat seluruh jemaat GPI Narwastu sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan berkat Allah selalu menyertai Tuhan keluarga jemaat GPI Narwastu. Tuhan jaga lindungi, jauhkanlah Tuhan dari segala virus-virus corona 19 ya Bapa. Singkirkan jauh dari kehidupan anak-anakmu, baik orang tua sampai anak-anak yang terkecil sekalipun. Tuhan lindungilah kami semua. Yang sakit Tuhan mereka akan jamah dan Engkau akan sembuhkan. Terpujilah bagi nama-Mu. Demikian sepanjang minggu ke depan Tuhan, segala kegiatan ibadah Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya berkat Allah selalu menyertai, selalu campur tangan, sehingga pekerjaan-Mu tetap maju dan maju. Nama Tuhan saja dapat dipuji dan dimuliakan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kasih ampun segala dosa, kekurangan, kesalahan kami. Kami Tuhan sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kekasih-kekasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera serta sukacita selalu dalam kehidupan kami semua. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.